solut, maka semakin sedikit air sehingga konsentrasi air menurun. Nah, jika kita tambahkan garam ke dalam air, apa yang terjadi pada konsentrasi air? Yang terjadi adalah konsentrasi air itu menurun karena garam itu menggantikan sebagian molekul air. Lalu, kenapa sih air itu bergerak dari tempat dengan konsentrasi air tinggi ke tempat dengan konsentrasi air rendah? Tentu karena air itu mengikuti gradien konsentrasinya, mencoba menciptakan keseimbangan. Jadi, molekul air itu dapat menembus membran plasma meskipun bersifat sangat polar. Ada dua cara utama air melintasi membran. Poin pertama, melalui lapisan ganda lipid. Jadi, molekul air itu cukup kecil untuk menyelinap melalui celah-celah sementara yang terbentuk di antara ekor-ekor molekul fosfolipid saat mereka bergoyang. Namun, cara ini relatif lambat sehingga tidak efisien untuk sel yang membutuhkan pertukaran air cepat. Poin kedua, melalui aquaporin. Di beberapa jenis sel, protein membran itu membentuk aquaporin, yaitu kanal khusus yang memungkinkan air bergerak dengan cepat melalui membran. Satu molekul aquaporin itu dapat mengangkut sekitar 1 miliar molekul air per detik, membuatnya sangat efisien. Kemudian, densitas aquaporin itu bervariasi di berbagai jenis sel, sehingga permeabilitas membran terhadap air juga berbeda-beda. Jadi, ada studi kasus yaitu pembentukan batu ginjal akibat ketidakseimbangan cairan. Ada seorang pria berusia 45 tahun itu mengalami nyeri hebat di area pinggang dan didiagnosis dengan batu ginjal. Setelah evaluasi lebih lanjut, dokter itu menemukan bahwa pasien jarang minum air dan sering mengonsumsi makanan tinggi garam. Nah, analisis berdasarkan osmosisnya harus begini. Pertama, pikirkan peran osmosis di ginjal. Nah, ginjal itu menggunakan osmosis untuk menyerap air dari filtrat glomerulus ke dalam darah. Ketika seseorang itu minum cukup air, urin itu menjadi lebih encer karena air itu mudah bergerak melalui membran semipermeabel di tubulus ginjal. Kedua, efek garam tinggi. Konsumsi garam berlebih itu meningkatkan konsentrasi solut dalam darah. Untuk menjaga keseimbangan osmotik, ginjal itu harus bekerja lebih keras untuk menahan air, menghasilkan urin yang lebih pekat. Kondisi ini meningkatkan resiko pengendapan mineral seperti kalsium oksalat yang dapat membentuk batu ginjal. Ketiga, pentingnya hidrasi. Jadi, minum cukup air itu meningkatkan volume air dalam darah, mengurangi konsentrasi solut dalam urin, dan mencegah pengendapan mineral. Nah, pelajaran pentingnya apa? Jadi, osmosis di ginjal adalah mekanisme vital untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh. Ketidakseimbangan osmotik itu akibat kurangnya hidrasi atau konsumsi garam berlebih dapat menyebabkan kondisi patologis seperti batu ginjal. Jadi, aquaporin adalah contoh sempurna dari bagaimana tubuh itu menggunakan protein transport untuk meningkatkan efisiensi proses biologis. Ketiga, gradien konsentrasi air sebagai penggerak osmosis. Jadi, apa sih membran semipermeabel itu? Nah, membran semipermeabel adalah lapisan yang hanya memungkinkan air melewati tetapi menahan solut. Lalu, kenapa sih sel darah merah itu membengkak jika ditempatkan dalam air murni? Tentu karena air itu masuk ke dalam sel untuk menciptakan keseimbangan konsentrasi air. Dan apa sih yang terjadi pada sel darah merah jika ditempatkan dalam larutan garam pekat? Yang terjadi adalah air itu keluar dari sel menyebabkan sel mengerut. Jadi, gradien konsentrasi air adalah penggerak utama osmosis. Jika air murni itu dipisahkan dari larutan